Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap perjalanan ibadah haji atau umroh yang dilakukan oleh jemaah kita dari Indonesia, selalu ada cerita unik dan tak terduga yang terjadi. Cerita tersebut seringkali menjadi bumbu pemanis dalam setiap perjalanan ibadah mereka, memberikan warna dan memori yang tak terlupakan. Salah satu cerita yang cukup mengejutkan adalah tentang seorang ibu jamaah umroh dari Indonesia. Sepanjang perjalanan umrohnya di Tanah Suci, dia hanya mencium satu aroma yang sangat khas. Aroma tersebut bukanlah aroma minyak wangi yang biasanya digunakan oleh jamaah, bukan pula aroma makanan khas Arab Saudi, melainkan aroma yang sangat familiar bagi kita semua, yaitu aroma kotoran kucing. Ya, kalian tidak salah dengar, aroma itulah yang terus-menerus tercium oleh ibu tersebut selama berada di Tanah Suci. Namun, siapakah ibu ini? Apa yang sebenarnya terjadi selama dia berada di Tanah Suci? Mengapa aroma tersebut bisa tercium olehnya? Apakah ada kisah menarik lainnya yang terjadi selama dia berada di sana? Jika kalian penasaran dengan kisah lengkapnya, simak video ini hingga akhir dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe agar konten Islami populer sepanjang masa. Sahabat Tabasam TV, kucing merupakan salah satu hewan yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Bahkan, beliau memiliki seekor kucing yang diberi nama Muezza. Sangat sayang sekali, suatu ketika Rasulullah ingin mengambil jubahnya, namun Muezza tampak lelah dan tertidur di atas jubah tersebut. Rasulullah pun memilih untuk memotong bagian jubahnya agar tidak mengganggu tidur Muezza. Subhanallah, betapa besar rasa sayang dan kasih Rasulullah terhadap hewan tersebut. Di kediaman Rasulullah, terdapat seekor kucing bernama Muezza yang memiliki sifat istimewa. Muezza bukanlah kucing biasa, dia memiliki peran khusus dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah. Setiap kali Rasulullah kedatangan tamu, beliau biasanya akan menggendong Muezza dan meletakkannya di pangkuannya. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena Muezza adalah kucing unik yang memiliki sifat luar biasa. Muezza bukanlah kucing biasa, dia memiliki sifat yang unik dan istimewa. Setiap kali azan berkumandang, Muezza akan mengeong seolah-olah sedang membalas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukanlah hal yang biasa, ini adalah bukti keunikan dan keistimewaan Muezza sebagai kucing peliharaan Rasulullah. Rasulullah dikenal sebagai seorang yang sangat menyayangi semua makhluk hidup, termasuk hewan. Beliau selalu mengajak para sahabatnya untuk menyayangi hewan peliharaan mereka, layaknya anggota keluarga sendiri. Bagi mereka yang masih berani atau usil menyakiti makhluk menggemaskan ini, hukuman yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti mereka. Rasulullah juga pernah menceritakan tentang seorang wanita yang membuat kucingnya menderita kelaparan setiap hari karena keegoisannya. Wanita tersebut tidak membiarkan kucingnya mencari makan sendiri dan membiarkannya kelaparan. Akibat perbuatannya ini, Rasulullah menyebut bahwa hukuman bagi wanita tersebut adalah siksa neraka. Lantas, apa yang akan terjadi jika kita berlaku semena-mena terhadap kucing kita? Apakah ada balasan yang akan kita terima secara langsung di dunia ini? Itulah pertanyaan yang harus kita renungkan dan jawab sendiri. Mari kita belajar dari kisah ini dan selalu berbuat baik kepada semua makhluk hidup di sekitar kita. Pada usia yang sudah menginjak 57 tahun, ada seorang perempuan paruh baya yang hidup dengan penuh kegigihan dan kasih sayang. Wanita ini bernama Makartini, seorang wanita tangguh yang hidup sendirian tanpa ditemani suami dan anak. Meski hidup sendiri, namun semangatnya untuk terus berjuang dan berbagi dengan orang lain tak pernah pudar. Makartini adalah seorang pedagang ikan di pasar lokal. Setiap harinya, dia selalu menyisihkan keuntungan dari hasil dagangannya sebesar Rp20.000. Uang tersebut dia masukkan ke dalam celengan, bukan untuk tabungan, melainkan untuk disedekahkan. Ini adalah bukti kebesaran hati Makartini yang meski hidup pas-pasan, namun tetap berpikir tentang kebahagiaan orang lain. Makartini tinggal di sebuah rumah bambu sederhana yang berada di tepi sungai di Kampung Paljaya, di area wisata Jembatan Cinta, Desa Samudera Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Rumah itu mungkin sederhana, namun di dalamnya terdapat hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Setiap hari saya sedekahkan buat anak yatim 10.000 karena saudara saya punya 104 anak yatim.
Saya sedekahkan buat mereka dan 10.000-nya lagi buat disedekahkan ke masjid, ucap Ibu Kartini dengan penuh keikhlasan. Ini adalah bukti lain dari kebesaran hati Mak Kartini yang tak pernah lelah untuk berbagi. Mak Kartini adalah seorang penjual ikan yang membeli ikan dari hasil tangkapan para nelayan setempat. Dia melakukan pekerjaannya setiap hari tanpa pernah merasa lelah dan berkeluh kesah. Bahkan, para nelayan yang menjual ikannya diberi minuman kopi dan teh secara gratis oleh Ibu Kartini sebagai bentuk terima kasihnya. Setelah berjuang dan berhemat selama bertahun-tahun, akhirnya Mak Kartini berhasil mewujudkan mimpinya untuk berangkat umroh tahun lalu. Dia berangkat ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, dan mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat berharga. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan kebaikan hati Mak Kartini telah mendapatkan balasan yang layak. Namun, kehendak Allah menimpa Mak Kartini di Mekah. Sambil menangis, Mak Kartini membagikan kisahnya. Saat dia berangkat umroh, dia mengalami pengalaman yang sangat tidak biasa. Selama berada di Tanah Suci, Mak Kartini mengalami gangguan yang tak terduga, yaitu bau tai kucing yang terus mengganggunya dan tidak dapat menemukan tempat tidur yang nyaman, apalagi beribadah. Mak Kartini menceritakan pengalaman yang tak biasa saat berada di hotel di Mekah. Dia terus mencium bau tai kucing, bahkan dia mengangkat tempat tidur dan mencari-cari sumber bau tersebut, namun tidak menemukannya. Kejadian ini membuatnya heran karena hanya dirinya yang merasakan bau tersebut. Para jamaah yang lain pun merasa heran atas apa yang terjadi pada Mak Kartini, padahal mereka sedang berada di Hotel Bintang 5 di lantai 60. Mana mungkin ada tai kucing? Akibat gangguan ini, Mak Kartini merasa tidak bisa khusyuk dalam beribadah. Dia merasa tidak nyaman dan terganggu oleh bau yang mengikutinya. Mak Kartini hanya bisa menangis dalam setiap doanya. Bahkan yang paling menyedihkan, ketika dia berusaha untuk mencium Hajar Aswad, Hajar Aswad pun berbau tai kucing yang sangat menyengat hidungnya. Mak Kartini hanya bisa meneteskan air mata dan memohon ampun kepada Allah. Mak Kartini mengungkapkan bahwa hal ini adalah balasan dari Allah atas perlakuan buruknya terhadap binatang kucing di tanah air. Mak Kartini sering memukuli kucing. Dia menyadari bahwa perbuatannya yang sewenang-wenang dan menyakiti kucing telah mendapatkan balasan di Tanah Suci. Sejak itu, Mak Kartini merasa lebih sayang dan peduli terhadap kucing. Selain itu, dia juga menghadapi tantangan lain, seperti tidak mendapatkan tempat tidur yang cukup dan harus berbagi dengan jamaah lainnya. Tidak hanya itu, Mak Kartini juga mengalami cobaan lain selama berada di Tanah Suci. Selama 3 hari, dia tidak dapat mengganti baju karena koper yang berisi pakaiannya terbawa oleh rombongan lain yang menginap di hotel yang jaraknya jauh. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan bagi Mak Kartini. Mak Kartini mengaku bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya di masa lalu ketika suaminya masih hidup. Saat itu, dalam pertengkaran dengan suaminya, dia seringkali bersikap galak dan merusak pakaian suaminya. Akibatnya, selama 3 hari umroh di Tanah Suci, Mak Kartini tidak dapat mengganti baju karena dulu baju suaminya telah dirusak dan digunting, dan ini merupakan azab Allah terhadap Mak Kartini di dunia. Kisah Mak Kartini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Melalui ceritanya, kita dapat belajar beberapa hal penting. Kisah ini menggambarkan pengalaman spiritual yang dapat mempengaruhi dan mengubah hidup seseorang. Perjalanan spiritual seperti umroh dapat membawa seseorang pada pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kehidupan yang sejati dan menguatkan imannya. Dalam kesimpulannya, kisah Mak Kartini mengajarkan kita tentang pentingnya perlakuan baik terhadap binatang dan orang lain, balasan dari Allah atas perbuatan kita, kesadaran diri dan perubahan yang positif, serta pengalaman spiritual yang dapat membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan agama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita.